Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Sehat. Sehat. Ketua kelas boleh disiapkan dulu atau berdoa dulu sebelum kita belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada siang ini, mari bersama-sama kita merapikan meja dan berdoa sebanyak. Berdoa selesai. Baik. Ustaz cek absen dulu ya. Atau ada yang hadir. Adri, mana Adri? Angkat tangannya tinggi-tinggian nih. David, sakit. Dalvis, ada. Kalau di pelajaran minggu lalu kita membahas mengenai pengenalan AI terlebih dahulu, kan seperti itu. Masih ada yang ingat? Nah, karena jam-jamnya jam rawan, biasanya Ustadz itu ngasih speaking dulu. Jadi nanti bagian tercepat bakal dapat sering. Ya, udah siap? Jadi belakang siap? Siap. Angkat tangan ya. Oke. Ada yang familiar sama game ini? Tahu. Udah sering main? Karena jam siang biasanya kita capek. Jadi Ustadz pengen mereview dulu otak-otak saya supaya enak dan siap menerima pembelajaran. Yang bisa angkat tangan apa? Senam otak. Kalau sini ambil. Oke, ini kayaknya dia udah di level berapa gitu. Siap? Ini cuma 3 ya. Cuma 3. Enggak, yang udah. Ayo. Harga pas. Harga pas, oke. Betul kan ini harga. Oke. Ini harga. Ini P ini. Jadi disatuin jadi harga pas. Lanjut ya. Woi, ingin belajar tengah malam. Angkat tangannya ayo. Belajar monyet. Ayo, dia berpikir keras. Yang muda nggak bisa lagi. Ayo, iya Pak. Monyet. Belajar sampai pusing. Bikin lagi. Ya. Apa? Belajar kelas siang malam sampai pusing. Oke, dapat. Kok udah makan? Oke, udah ya. Segitu dulu. Nanti kalau kita game terus nanti nggak tuntas pembelajaran kita. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Capaiannya yaitu kalian mampu mengoperasikan perangkat kecerdasan artifisial secara tepat untuk berbagai kebutuhan. Nanti kita mengaplikasikan satu aplikasi gitu, ya. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian nanti mampu memahami konsep dasar AI, ya. Yang kedua, mampu mengoperasikan perangkat AI. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan untuk pemecahan masalah. Jadi nanti ada masalah saya kasih. Dan yang keempat, berpikir kritis dan kreatif dalam penggunaan AI. Terus beretika dalam penggunaan AI. Next. Nah, yang pertama kita memahami dulu konsep dasar kecerdasan AI, ya. AI itu apa kemarin? Teknologi yang membuat atau kita dapat berpikir dan kadang layaknya manusia. Fungsinya bro apa nih? Fungsi dan manfaat membantu manusia dalam mengerjakan tugas, membuat keputusan
keputusan dan menghasilkan solusi secara cepat. Nah, jadi nanti kita ngasih data, ya kan? Nanti diproses sama si AI, barulah nanti keluar hasilnya. Nah, yang pertama itu nanti kita bakal masuk dulu atau akses. Kita butuh masuk dulu ke AI itu. Baru nanti kita input data atau perintah. Nah, masukkan teks atau gambar atau data yang ingin diolah. Gitu. Habis itu baru nanti diproses sama si AI ini. Sesuai dengan perintah yang kita apain? Yang kita buat, ya. Habis itu baru kita lihat apakah hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ataukah perlu direvisi ulang. Lanjut, kita bakal mengaplikasikan AI dalam pemecahan masalah. Masalahnya adalah foto kita, nanti ada foto. Nah, kita buat menjadi seperti ini. Wah, bisa apa enggak? Teristirahat. Jadi kita harus berpikir kritis dan kreatif dalam penggunaan AI. Maksudnya itu apa? Nanti kalian lihat apakah sesuai hasilnya atau tidak, gitu kan? Kita analisis dulu hasilnya, kita periksa akurasi, relevansi, dan kualitas. Kita tengok dulu gambarnya itu sesuai nggak sama yang kita inginkan. Nanti ada bahannya kirim. Habis itu kalau misalkan kurang, itu bisa kita perbaiki dulu outputnya sesuai dengan modifikasi agar sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Dan kita kembangkan ide, kira-kira ada yang kurang nggak nih pencahayaannya atau apa nanti yang kira-kira menurut kalian kurang dari masalah yang saya kasih itu. Nah, kalian gunakan kembangkan lagi idenya, apa yang kurang kira-kira gitu. Baru di eksperimen atau kita uji ulang apakah hasilnya berbeda atau enggak gitu. Dan yang tidak kita yang nggak boleh kita lupakan juga itu kita harus beretika dalam penggunaan AI. Jadi ada prinsip etika penggunaan AI. Nah, yang pertama itu transparansi dan keadilan. Jadi kita jelaskan jika karya yang kita buat itu dibantu AI gitu loh, bukan karya kita sendiri, ya. Habis itu privasi, lindungi data pribadi dan rahasia. Mengenai kita juga gunakan sumber legal dan cantumkan kredit jika perlu. Maksudnya ini ya kalau itu dibuat AI dicantumkan aja kredit di AI, kayak gitu. Habis itu tanggung jawab manusia akan memegang kendali atas keputusan akhir. Itu tadi ada pertanyaan. Kira-kira dengan penjelasan singkat Ustaz tadi paham apa yang bakal kita buat hari ini? Kita akan membuat foto yang keren. Kita akan mengirim. Sekarang Ustaz bagikan dulu kartu. Masukkan email dan password yang sesuai dengan kartu login. Kalau sudah masuk kalian baca dulu LKPD-nya. Ya, LKPD itu perintahnya adalah di situ masuk ke ChatGPT. Nah, ini ada contoh yang udah berhasil. Nah, itu keren. Bapaknya tuh, wih. Wah, siapa lagi? Gimana bedanya? Hasilnya udah keren-keren ya, udah bagus. Boleh tepuk tangan dulu ke semua. Ini keren-keren kan? Tuh. Tapi nanti ke depannya bisa disesuaikan. Bisa nyari itu di kemarin di mana kan? Nyari apa? Nyari itu yang latar belakangnya. Latar belakangnya ada banyak. Bisa di TikTok, bisa di YouTube, bisa di Instagram. Pokoknya ada banyak platform yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Ya, kita refleksi dulu mengenai materi kita hari ini. Gimana? Kira-kira kalian udah paham atau belum dengan apa yang sudah dibuat? Ketik Y-ground di sininya ketik Y-ground. 1, 2, mulai. Mana mainnya kan? Mana mainnya kan? Oke, saya cek jelasnya. Oke, tepuk tangan dulu kita. Gimana dengan pelajaran hari ini? Semangat! Di pertemuan berikutnya masih semangat apa enggak? Ya, karena ada makanan. Iya. Oke. Mungkin itu ya di pembelajaran kita
hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, Amin. pokoknya tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Pesan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.